Kemudian beberapa hari yang lalu ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI. Anak-anak ini ditembak satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Kami akan sambungkan dengan keadaan di hari ini, di negeri ini. Masya Allah, mendengar berita, banyak pertanyaan datang kepada kami. Untuk berbicara saat ini luar biasa. Kalau kita berbicara, lo yang mendengar, orang yang hati bersih, akan sampai pesan-pesan kebaikan kepada mereka sebagai kebaikan. Akan tapi biarpun kebaikan yang disampaikan, ketahuilah bisa jadi di tangan seseorang menjadi kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kebenaran akan tapi dijadikan untuk menuju kebatilan. Maksudnya batil, jelek. Kalimatnya kalimat kebaikan. Maka benar-benar hari ini, karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat bisa dipakai dua orang untuk bertentangan. Karena zamannya zaman fitnah hari ini. Maka kami himbau untuk waspada dengan media-media. Kalau perlu Anda berpuasalah, jangan banyak mendengar berita yang aneh-aneh hari ini, yang semuanya mengarah kepada adu domba, ingin diporak-porandakan bangsa ini, ingin dihancurkan bangsa ini. Ada ingin memancing di air keruh, ada ingin yang memanfaatkan percekcokan di negeri ini, dan mereka adalah bukan ahli iman. Mereka bukan pecinta NKRI, ada pecinta dirinya sendiri, cinta kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Berita terakhir adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan. Kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas, rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, bermusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah, kita punya Allah. Jangan ingin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat,
yang berdusta dalam urusan ini, akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat anda, diri anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang semacam ini. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat, baik anda yang pro FPI atau yang anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan daripada kebencian anda atau kecintaan anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian anda kepada kelompok tersebut, atau komentar anda dibumbui dengan kecintaan anda. Akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo kami yakin diantara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI ahli iman, ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita, ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam, supaya tidak tambah keruh negeri ini. Kita ingin damai, ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan anda dengan Allah. Kalau anda selamat dari hukuman di dunia, kalau anda tidak jujur, anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan, tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok, mendustakan apalagi jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya, umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa anda hentikan dengan tenaga anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih, maka saya berhenti karena tafsirnya di masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah, mereka merasa kuat dengan Allah. Mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah, artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah, mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis sholat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah. Dan kami ingatkan kepada siapapun, anda yang berbuat jahat di negeri ini, anda yang berbuat jahat di negeri ini,
Kalau anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar, ini bahasa cinta kami untuk anda. Berhentilah dari kejahatan anda, tobat sebelum anda tidak lagi bisa tobat, sebelum anda tidak lagi bisa tobat, sebelum anda tidak lagi bisa tobat. Saya sayang kepada anda kalau ada yang jahat. Hidup ini, lihat, di dunia kalau tidak punya bekal kebaikan, di akhirat akan sengsara sepanjang masa. Yang zalim, kadang kezaliman yang dilakukan di dunia akan Allah beri kehukuman di dunia sebelum di akhirat. Anda akan ternistakan di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah peringatan bahasa cinta kami untuk anda, supaya tidak terus begini. Subhanallah, ada musibah, ada yang caci maki Allah sana sini. Yang telah meninggal semoga diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berbuat jahat, semoga menghentikan kejahatannya. Dan yang punya keinginan untuk merusak negeri, semoga Allah hentikan. Dan semoga Allah hancurkan yang kehancurannya menjadi kebaikan untuk umat ini. Ini saja pesan kami kepada semuanya. Tolong hentikan amanat, hentikan, jangan anda memberikan komentar yang menjadikan orang sebab bermusuhan. Ingat, itu namanya namam, dosa besar. Anda jangan mengetik sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Ini musibahnya zamannya viral, membuat video, semuanya ngomong seenaknya sendiri. Hati-hati, maka anda pun jangan mau mendengar setiap omongan. Hati-hati. Bersama itu juga beredarnya media-media yang kadang merendahkan sebagian daripada habaib. Bahkan kadang seolah-olah ditampakkan kalau itu adalah perilaku semua habaib, atau bahkan kadang fitnah dinisbatkan kepada habaib dan didusta, seolah-olah kejahatan dilakukan habaib padahal tidak. Bahkan kalau seandainya pun ada yang salah dari habaib, beliau adalah hamba Allah, kita melihat kesalahannya saja tanpa harus kita membenci zatnya, karena zatnya telah sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jadi perlu wawasan tentang dzurriyyah Nabi SAW. Dan kami ingatkan kepada semuanya ahli iman, mulailah segera tata hati anda. Jika tiba-tiba di hati anda mulai ada rasa ketidaknyamanan dengan ahli bait Rasulullah, segera benahi sebelum berlarut menjadi kebencian. Kalau sudah menjadi kebencian, itu anda membenci siapa? Yang anda benci itu siapa? Cucu baginda Nabi. Apakah anda rela melihat wajah Nabi sementara anda benci dengan hati anda? Apakah anda bisa kira-kira? Kalaupun ada yang salah di kiri kanan kita dari dzurriyyah Nabi SAW, mereka adalah manusia, tentu harus kita menganggap mereka sebagai orang yang sangat kita cintai. Kalau salah ya kita tegur seperti kita mencintai anak-anak kita. Kita salah kita tegur, akan tapi jangan dijadikan bahan untuk jadi bahan untuk menanamkan kebencian di hamba Allah yang lainnya. Hati-hati yang menebarkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad. Hati-hati, urusan anda dengan Allah dan Rasulnya. Kami mengingatkan begini supaya selamat semuanya. Hati-hati kalau sudah urusan dengan habaib atau ahli bait Nabi. Kadang-kadang kalau ditampakkan kekurangannya di hati anda, anda harus tumpangi. Itu manusia, maka tugas anda untuk menyelesaikannya. Jangan menjadi benci. Tentu ada kesalahan, ada satu dua di antara sana mereka manusia, tapi tidak boleh dengan kesalahannya itu menjadi senjata setan untuk menancapkan kebencian anda di hati anda. Akan tapi dengan kesalahannya itu, pandanglah itu adalah cucu Nabi, karena itu cucu Nabi salah, anda semakin sedih. Lalu semangat anda untuk menolong mereka lebih besar daripada anda di dalam menolong yang lainnya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan caci maki, apalagi menebarkan kebencian agar orang membencinya. Naudzubillah. Korbannya adalah ayahanda tadi, ya, gara-gara informasi dari orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Nabi. Jadi orang tua anda semoga diampuni, tapi yang memberikan informasi kepada orang tua anda, inilah nanti yang tidak akan dilihat oleh Nabi. Karena apa? Menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, kalau begitu anda jangan banyak membahas dulu tentang ahli bait Nabi SAW kepada ayahanda. Anda harus banyak mendiskusi tentang mahabbah kepada Rasulullah dulu. Itu saja, sederhana. Jadi kalau anda sudah mulai membicarakan tentang dzurriyyah Nabi, anda stop dulu. Apalagi dzurriyyah Nabi yang mungkin hari ini terkenal di media-media yang saat ini, anda jangan sebut dulu untuk sementara, agar reda urusan anda dengan orang tua anda. Anda mesra dulu dengan orang tua anda. Di saat anda mesra dengan orang tua anda baru berbisik nanti tentang bagaimana kita dengan ahli bait Rasulullah SAW.
Seperti itu. Jadi jangan terus diangkat topik itu, karena orang tua Anda sudah marah, nanti takut tambah marah dia. Jangan bantu setan untuk menanamkan kebencian di hati orang tua Anda. Akan tapi lihat perlahan Anda, mungkin Anda tidak perlu membahas masalah ahli bait dulu untuk sementara, akan tapi Anda bicara yang lainnya tentang mahabbah Nabi dan sebagainya. Di saat sudah terbangun kebesaran antara Anda dengan orang tua Anda, barulah Anda mulai masuk sedikit demi sedikit. Jangan dicekoi begitu, nggak bisa. Langsung plak-plak nggak bisa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda bisa berdamai dengan orang tua Anda, dan orang tua Anda menjadi tidak benci lagi kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.